Halo semuanya, teman-teman peserta mentoring PCA 2022. Balik lagi nih di mentoring PCA 2022. Dan sebelumnya, perkenalkan, aku Agustinus Hasim, alumni dari Aktuaria Unpad 2018. Dan sekarang, aku pengen ngebahas nih materi tentang pola pikir kreatif dalam berwirausaha dan pastinya dalam sudut pandang kekristenan. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat tema kayak gini, ada nggak sih teman-teman kepikiran kayak suatu usaha atau bisnis apa yang dimulai dari kreativitas dan akhirnya bisa menyelesaikan atau menjawab kebutuhan dari orang banyak gitu. Kalau misalnya dari aku, yang kepikiran sekarang kayak misalnya itu Gojek. Pola pikir kreatif berawal dari keresahan kayak susah banget nih kalau misalnya mau cari angkutan umum. Dan kalau misalnya ada, kadang di jam-jam tertentu itu bisa ditembak harganya jadi lebih mahal. Setiap hari bisa berfluktuatif lah harganya itu. Dan kita juga harus effort ya buat nyari. Dan akhirnya kepikiran lah para foundernya untuk menciptakan sebuah aplikasi gitu ya yang mengumpulkan para driver yang mau mengantar dan juga mau memberikan pelayanan jasa kepada kita buat angkutan sehari-hari yang akhirnya bisa dibuat jadi sebuah bisnis model. Hal-hal ini lagi sangat dibutuhkan di dunia ini karena kita juga paham ya, kita juga ngerasain kalau misalnya masih banyak kok permasalahan di dunia yang bisa kita solve nih dengan pola pikir kreatif ini. Dan bisa juga menjadi usaha juga buat kita. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, gimana caranya kita bisa punya pola pikir yang kayak gitu, bisa berwirausaha? Kita harus paham dulu nih, kreativitas itu atau kreatif ini apa sih artinya? Boleh next? Ya, thank you. Nah, kreativitas berasal dari kreatif, terus berasal dari kata create atau menciptakan sesuatu. Dan di sini juga menurut KBBI juga menciptakan sesuatu ya, kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Dan ada menurut ilmuwan juga, James J. Gallagher, kreativitas itu adalah sebuah proses mental yang mana seorang individu menciptakan sebuah ide atau produk baru atau mengkombinasikan ide atau produk yang udah ada, yang akhirnya itu melekat pada diri kita gitu. Dan menariknya, di Alkitab juga penciptaan jadi hal pertama nih yang diceritakan. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Proses penciptaan ini menjadi awal yang sangat penting bagi rencana Tuhan di dunia ini. Kreativitas ini bersumber dari Tuhan, pencipta yang pertama dan yang utama. Dan kita sebagai manusia ini merupakan hasil atau buah dari kreativitas Tuhan. Nah, cuman kita juga perlu tahu nih, apa sih arti dari wirausaha? Boleh next? Ya, wirausaha atau kalau misalnya di KBBI juga sama artinya dengan wira swasta, itu artinya orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, juga mengatur permodalan operasinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, banyak banget ya kata baru. Highlight daripada arti wirausaha ini di baru. Semuanya gimana caranya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, produk baru, caranya yang baru, dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, karena banyak banget nih yang baru-baru di wirausaha ini, makanya kreativitas itu jadi sangat penting buat seorang wirausaha. Nah, teman-teman sebenarnya pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak, wirausaha atau kreativitas ini mah cuman milik sebagian orang doang. Kayak, aku mah gak bisa gambar, aku gak bisa main alat musik, aku gak kreatif gitu. Nah, tapi ada kabar baik nih buat teman-teman. Boleh next? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nih ngerasa kayak gitu, aku sendiri juga pernah ya dulu ngerasa kayak gitu. Aku nggak kreatif, aku nggak bisa imajinasi kayak buat gambar, musik, segala macam. Tapi kabar baiknya adalah, boleh next? Di Kejadian 1 ayat 27 tertulis, kalau misalnya Allah
menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambar Allah, yang mana tadi kita udah bahas di awal, kita singgung di awal, Allah itu pencipta segalanya. Allah itu maha kreatif gitu. Dan kita sebagai ciptaannya pun mengikuti gambar Allah. Cuman bedanya, kalau misalnya Allah menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, sedangkan kalau kita manusia menciptakan dari apa yang udah diciptakan oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi nih alasan buat kita ngerasa diri kita nggak kreatif. Karena di dalam Alkitab udah tertulis dengan jelas kalau misalnya memang kita diciptakan kreatif serupa dan segambar dengan Allah. Boleh next? Nah, sebenarnya kenapa sih Tuhan memberikan kreativitas untuk kita? Kenapa semua orang diciptakan kreatif serupa dan gambar dengan Allah? Nah, ada dua alasan. Yang pertama, kreativitas yang Tuhan berikan untuk kita itu digunakan untuk menuntaskan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ini bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita bisa lihat di sini ada kata mengusahakan dan memelihara. Kita ditugaskan di dunia, kita ditempatkan di dunia ini gak cuman untuk sekadar ya udah menjalani hidup sehari-hari aja, tetapi kita juga ada tanggung jawab untuk menjadikan dunia ini jadi tempat yang lebih baik lagi, untuk mengusahakan dan memelihara dunia kita. Yang mana ini perlu kreativitas untuk kita bisa mengembangkan apa yang udah ada di dunia ini sekarang, yang udah diciptakan oleh Tuhan dan orang-orang sebelumnya gitu. Untuk bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik lagi buat kita manusia, sesama manusia. Boleh next? Selain karena itu merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan, kreativitas ini juga untuk menghasilkan buah dan memuliakannya. Memuliakan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kreativitas kepada kita. Kita bisa lihat di Matius 25 ayat 20 sampai 21. Ini perikop yang menceritakan tentang ada 3 orang hamba ya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, kemudian juga ada 2 hamba lainnya yang diberikan talenta yang lebih sedikit. Dan ayat 20-nya, ayat 20 dan 21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita di sini bisa melihat, di sini ada talenta, atau kalau kita juga bisa bilang, kreativitas yang kita berikan, itu harus bisa menghasilkan buah, yang akhirnya buah tersebut digunakan untuk memuliakan Tuhan kembali. Oke. Boleh next. Dan di Alkitab juga banyak contoh-contoh tokoh yang sangat kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ataupun dihadapi oleh orang lain gitu ya, yang dihadapi oleh rakyatnya misalnya. Di sini yang pertama ada Yokebed, ibunda Musa. Kita semua tahu dulu ya, bahwa pada saat Musa lahir, Raja Firaun begitu jahat ingin membunuh anak-anak dari orang-orang Israel, dan Yokebed, ibunda Musa, berpikir, gimana nih caranya supaya ia bisa menyelamatkan anaknya, Musa. Dan akhirnya ia pun terpikirkan sebuah ide untuk meletakkan bayi Musa di keranjang dan meletakkannya di tepi sungai ini, yang akhirnya bisa ditemukan oleh ratu di Mesir, dan kemudian bisa jadi Musa yang melakukan banyak hal, banyak mujizat besar yang kita kenal sampai sekarang. Dan kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat ada Raja Salomo yang begitu bijaksana, yang begitu kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Waktu itu ada 2 orang ibu yang membawa 1 bayi, dan mereka berdua mengaku menjadi ibu daripada bayi tersebut. Dan gimana akhirnya Salomo bisa kepikiran untuk ya udah kalau gitu dibelah aja bayinya supaya masing-masing dapat separuh-separuh, kan adil kan. Dan akhirnya ibu yang asli pun
jadi bisa kita ketahui, yang menangis, memohon-mohon dan segala macam, yang akhirnya bisa masalah tersebut terselesaikan dan ketemu gitu siapa sebenarnya ibu dari bayi tersebut. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Oke, boleh next. Dan Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh-contoh begitu banyak bagaimana dia begitu kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah yang datang gitu ya. Kita bisa lihat di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ketika Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang didakwa berzina. Pada saat itu orang-orang ingin bahwa perempuan ini untuk dihukum mati, untuk dirajam dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya dengan kreatif, bisa kepikiran bagaimana caranya supaya perempuan ini bisa tetap mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus dan tidak dihukum oleh orang-orang. Di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Dan kita semua juga tahu ya, Tuhan Yesus sangat banyak menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya supaya kita sebagai pengikutnya itu dan orang-orang zaman dulu juga yang sebagai pengikutnya itu bisa lebih paham makna dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Kita tahu mengenai perumpamaan anak yang hilang, kemudian perumpamaan orang kaya yang sangat sulit masuk kerajaan Allah, perumpamaan tentang gadis pintar dan juga gadis yang bodoh, dan masih banyak lagi. Oke, boleh next. Nah, tadi kita udah bahas banyak ya mengenai kreativitas. Dan kita semua juga udah sepakat kalau misalnya hal terpenting atau salah satu yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah kreatif. Karena dengan kalau misalnya nggak ada kreativitas itu, apa nih yang bisa kita tawarkan, bisa kita bawakan kepada dunia gitu ya? Nggak ada. Dan dengan kreativitas kita bisa menciptakan hal baru tersebut. Dan tapi kreatif aja nggak cukup nih. Kita juga perlu hal-hal penopang lain, seperti misalnya empati, untuk bisa merasakan keresahan, baik itu keresahan diri sendiri ataupun keresahan orang lain. Karena kadang kita nggak punya keresahan yang sama dengan orang lain, tapi kita bisa tangkap keresahan orang lain untuk kita jadikan solusi gimana nih caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kreatif, supaya kita juga bisa membantu orang banyak. Dan kemudian juga diperlukan kedisiplinan yang tinggi, karena kalau misalnya kita ibaratnya membuat sesuatu, kita nggak bisa tuh, kita nggak mungkin sekali coba terus habis itu beres. Kita harus mengulang-ulang apa yang kita lakukan. Dan juga berkomitmen tinggi. Kalau misalnya kita gagal, pasti kita sering gagal. Tapi gimana caranya kita bisa bangkit lagi, biar kita bisa mencoba lagi, sampai akhirnya itu ketemu gitu. Gimana produk atau misalnya ide yang bagus, yang benar-benar bisa menyelesaikan suatu masalah. Dan tentunya seorang wirausaha juga harus mandiri ya. Soalnya ya kita semua tahu wirausaha berarti kan berbisnis sendiri, melakukan sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita juga perlu memiliki keterampilan personal. Seperti misalnya keterampilan komunikasi gitu ya. Ketika kita membawa suatu produk yang baru, kita menawarkan sesuatu yang baru, kita dimulai dari kita merasakan keresahan orang lain, kita juga harus banyak ngobrol dengan orang lain artinya, supaya kita bisa menangkap permasalahan. Kemudian juga ketika menawarkan solusi kepada orang lain, harus kita komunikasikan dengan baik juga. Boleh next? Nah, selain sifat-sifat yang tadi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga punya prinsip-prinsip nih yang penting untuk kita pegang sebagai orang Kristen yang berwirausaha. Yang pertama, kita harus mengutamakan sekaligus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dibandingkan hal-hal lain yang ada di dunia. Dan di Matius 6 ayat 33 juga tertulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini ada janji Tuhan, kalau misalnya kita mengutamakan dan kita melibatkan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan memimpin kita dalam setiap perjalanan kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus tetap mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. Seperti yang terdapat di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lagi-lagi di sini terdapat janji Tuhan, dan juga gimana caranya kita bisa tahu apa yang kita boleh lakukan dan nggak boleh lakukan ketika berwirausaha. Kalau misalnya kita nggak tahu panduannya, aturannya, dan semuanya itu terdapat di dalam firman Tuhan. Makanya hal kedua ini menjadi begitu penting untuk kita sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, ini merupakan sebuah benefit, sebuah keuntungan utama gitu ya. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa mengharapkan hal-hal yang besar dari Allah yang besar, yang lebih besar lagi gitu. Dari Efesus 3 ayat 20 tertulis bahwa bagi dialah, dia Tuhan Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita nggak cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita bisa mengandalkan Allah yang besar, dan kita tahu dengan Allah yang besar, semuanya pasti dapat dilakukan oleh Dia. Jadi hal-hal yang kita nggak kepikiran sebelumnya, hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan sebelumnya, kalau misalnya kita melibatkan Tuhan dan mengharapkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bisa memimpin jalan kita dalam kita berwirausaha. Oke, boleh next. Wah, ada 4 lagi nih. Jadi kayak terlihat banyak banget ya hal-hal yang harus kita taati, harus kita turuti gitu, kalau sebagai orang Kristen yang mau berwirausaha. Tapi tenang teman-teman, kalau misalnya kita berkaca dari 3 yang sebelumnya, dari setiap ayat yang kita baca, selain kita diberikan hal yang harus kita lakukan, tetapi juga diiringi dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tahu semua janji yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin pastinya. Jadi teman-teman, jadi kita sebagai orang Kristen, kalau misalnya kita mau berwirausaha gitu, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Oke, selanjutnya kita bisa baca yang keempat, untuk prinsip-prinsipnya itu memberikan yang terbaik kepada Allah. Ini konteksnya banyak ya, sangat banyak konteksnya, bisa persembahan, perpuluhan, ada buah sulung, kita semua udah tahu tentang itu. Tapi di sini ada di Matius 25 ayat 40 juga tertulis, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada aku. Jadi kita juga bisa berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Itu yang harus kita ingat juga. Dan kemudian bersikap jujur dan tulus, ini pasti ya, kita sebagai orang Kristen harus bersiap jujur dan juga tulus dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian rajin dalam mengejar kesuksesan, seperti yang terdapat dalam Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jelas tertulis bahwa kita harus rajin. Dan yang terakhir, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Boleh next? Dan kita sampai di akhir ya teman-teman, kita membahas mengenai manfaat. Apa sih sebenarnya manfaat kita kalau misalnya kita kreatif dan kita gunakan kreativitas itu untuk berwirausaha. Dan yang pertama itu pasti untuk memuliakan Tuhan. Gimana kita tadi udah tahu ya kalau misalnya memang
kita itu diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini. Dan semua yang kita lakukan untuk mengembangkan apa yang ada di dalam dunia ini, itu bersumber dari Tuhan, dan juga untuk Tuhan, untuk kebesaran, untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya. Bukan untuk kemuliaan nama diri kita sendiri. Karena kita juga tadi udah dengar ya, kalau misalnya kita juga harus mengutamakan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan semua yang dari Tuhan pasti harus kita berikan lagi untuk Tuhan. Gitu. Kemudian juga bisa bermanfaat bagi sesama. Ya, kita misalnya ambil contoh tadi Gojek, itu sangat membantu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan salah satu contoh kecil bagaimana dari sebuah usaha yang kreatif bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain, dan membantu hidup orang lain supaya bisa menjadi lebih mudah. Itu semua bisa dirasakan oleh sesama kita. Dan boleh next? Oke, mungkin sekian ya pemaparan materi kreatif dalam berwirausaha dari aku. Selanjutnya boleh sekian dan terima kasih.